Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Febriana, selaku pembaca materi dari kelompok 7. Berikut nama kelompoknya. Yang pertama, Cindy Julvisa Putri. Kedua, Suci Indah Febriana, Tasya Bevania, Tiska Lasari, Veriska Okta Prima, Vivendetri Rahmadani, dan Yayu Alfitri. Pada kelompok ini kami akan membahas materi kami yaitu terkait tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum berkeadilan. Pada bagian ini mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana sih konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan itu? Apa saja sumber historis sosiologis serta politis penegakan hukum berkeadilan yang ada di Indonesia? Lalu apa saja dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Dan bagaimana esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Mau tahu, tonton terus video ini. Yang A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Thomas Hobbes pernah berkata pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Cicero pada tahun 106 sampai 143 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius. Ubi societas ibi ius artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. 3 upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranabrook dan T.K. B. Sabarudin pada tahun 1967, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Republik 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Negara kita memiliki peradilan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Komisi Yudisial. Keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Empat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak belum baik dan tidak terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktek suap, praktek premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penganggaran oleh wajib pajak atas menegakkan hukum dalam bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Pembagian hukum besar yaitu hukum privat, hukum publik. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat privat ataupun hukum publik harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur. Yang pertama adalah keadilan. Penegakan hukum harus bersikap adil dalam pelaksanaan hukum. Kedua, kemanfaatan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses menegak hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Ketiga, kepastian hukum. Penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang pertama adalah lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kedua, kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1. Ketiga, kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Kedua, lembaga peradilan. 1. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kedua, peradilan militer memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Ketiga, peradilan tata usaha negara, administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Keempat, peradilan umum. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau pengadilan, yaitu A. Peradilan negeri, B. Peradilan tinggi, C. Peradilan tingkat kasasi, dan D. Penasihat hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak perilaku warga negara yang khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji.
Terbukti masih ada praktek KKN, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan bermasyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh peraturan di berbagai aspek kehidupan. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Fungsi negara hukum: A. Memberikan kepastian hukum. B. Memberi penegakan yang berkeadilan. Tujuan negara hukum: 1. Melaksanakan ketertiban dan keamanan. 2. Melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Melaksanakan pertahanan negara. 4. Melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Pembagian hukum di Indonesia. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan negara, manusia dengan organisasi, dan negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, individu dengan individu. Unsur-unsur penegakan hukum. 1. Keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum. Upaya untuk menegakkan sistem hukum nasional di Indonesia. Adanya lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Adanya lembaga peradilan seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, atau peradilan negeri, dan peradilan tinggi. G. Praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan perilaku, berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampak terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusi: mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari bermacam-macam suku bangsa di kampung. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah dan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.